dengan saya Lia Anggriani yang merupakan salah satu mahasiswi kampus IAIN Zawiya Cikulalangsa dengan jurusan Prodi PGMI semester 4 dengan NIM 1052020086. Baiklah, dalam video kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang salah satu materi tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia dalam rangka memenuhi tugas kelompok saya, yaitu tugas dari mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial Dasar. Nah, ini tugas kelompok yang satu lagi bernama Rana Salsabila dengan NIM 1052020081. Nah, dalam video kali ini saya hanya mewakilkan penjelasan dalam materi ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pengaruh budaya luar terhadap Indonesia, kita bahas dulu tentang pengertian atau definisi dari budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit. Nah, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Masuknya dan berkembangnya budaya luar ke Indonesia. Tentu saja budaya luar masuk ke Indonesia melalui beberapa cara. Salah satunya melalui teknologi. Kemudian merambah ke masyarakat, khususnya usia remaja, dan menyebabkan perubahan gaya hidup. Remaja menjadi semakin ke barat-baratan, salah satunya dalam hal fashion. Terlebih lagi, orang-orang menjalani kehidupan yang semakin individualis dan mulai melepaskan adat budaya daerahnya. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, bahkan egois, dan cara berpakaian mereka juga jauh dari standar kehidupan dunia. Masuknya budaya luar ke Indonesia membuat masyarakat, khususnya remaja, lebih dominan dalam mengapresiasi produk dan makanan asing seperti pakaian, serta makanan seperti KFC, McDonald's, Starbucks, dan lain-lain. Proses masuknya budaya Hindu ke Indonesia. Nah, berdasarkan penelitian sejarah, muncul beberapa teori tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Sudra. Teori Sudra antara lain menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang India dari kasta Sudra. Yang kedua yaitu teori Vaishya, menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu disebabkan oleh kasta Vaishya berdasarkan munculnya golongan Vaishya yang mengaku sebagai saudagar, kemudian menjalin hubungan dagang dan menikahi wanita Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu teori Ksatria. Ksatria menyatakan bahwa pengaruh Hinduisme dilakukan oleh kasta Ksatria. Ksatria ini mendirikan kerajaan di Indonesia dan kemudian terlibat dalam penyebaran agama Hindu. Brahmana oleh Brahmana datang ke Indonesia dan kemudian juga terlibat dalam mengajarkan ajarannya kepada orang-orang Indonesia. Penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia terjadi bersamaan dengan kegiatan komersial atau hubungan bisnis. Selain itu, indoktrinasi juga dilakukan dengan mendatangkan Brahmana atau pendeta dari India dan mengirimkan orang Indonesia ke India untuk belajar agama Hindu. Nah, salah satu contohnya dalam sistem budaya yang dibawa Hindu ke Indonesia antara lain dapat terlihat seperti pada hasil-hasil monumen seperti candi, tempat ibadah, sastra, dan seni. Kisah-kisah epos seperti Ramayana dan Mahabharata menjadi inspirasi bagi cerita rakyat dan perubahan budaya kuno. Kebudayaan Eropa Barat juga sangat mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Eropa kuno tidak pernah lepas dari budaya Pulau Kreta yang pertama kali berkembang dan menyebar pengaruhnya ke daerah sekitarnya sekitar tahun 1300 sebelum Masehi. Kebudayaan Eropa masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan hubungan kolonial Prancis, Inggris, dan Belanda. Akibat hubungan tersebut, budaya Eropa turut mempengaruhi perkembangan budaya di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan bentuk pemerintahan di beberapa kerajaan dan sistem hukum yang digunakan Indonesia. Selain itu, konstruksi seni budaya dan sastra juga dipengaruhi oleh budaya Eropa. Penampilan Eropa, bangsa-bangsa di Asia dan Indonesia mulai terjadi di kira-kira pada abad pertama, abad ke-1. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia.
Dalam proses masuknya dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa bukti yang ditemukan di Indonesia. Para ahli menafsirkan bahwa agama dan kebudayaan Islam masuk dan berkembang mulai dari abad ke-7 Masehi, yaitu dari abad yang pada masa pemerintahan masa Kerajaan Sriwijaya. Kedatangan Islam telah mengubah perspektif sosial budaya masyarakat asli Bulungan dan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada landasan Islam. Pendapat lain membuktikan bahwa agama dan kebudayaan Islam masuk wilayah Indonesia dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat atau India. Hal ini dilihat dari penemuan unsur-unsur Islam di Indonesia yang memiliki persamaan dengan India, seperti batu nisan yang dibuat oleh orang-orang Kambai, Gujarat. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan pertama yang menganut agama Islam di Indonesia, dengan Pasai sebagai pusat pengembangan dan sebagai pusat kegiatan para pedagang Islam di Indonesia. Namun, berkembangnya Malaka sebagai bandar peniagaan di Selat Malaka menyebabkan kedudukan Pasai semakin mundur dan terdesak karena letak Malaka jauh lebih strategis dari letak Pasai. Penyebaran agama Islam tidak dilarang atau dirintangi oleh kerajaan Majapahit. Maka pada abad ke-15 Masehi, kekuatan Majapahit mulai hilang. Bandar-bandar perdagangan yang ada di Pulau Jawa mulai dikuasai oleh kekuasaan Islam. Menurut Susanto dalam jurnalnya, perubahan dalam suatu komunitas akan terjadi disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, adanya inovasi, yaitu penciptaan, modifikasi atau peningkatan data dan kreasi yang terjadi di dalam internal kelompok masyarakat. Kebudayaan luar di Indonesia. Kebudayaan asing yang masuk akibat era globalisasi atau perluasan cara-cara sosial antar benua ke Indonesia turut mengubah perilaku dan kebudayaan Indonesia, baik itu kebudayaan nasional maupun kebudayaan murni yang ada di setiap daerah di Indonesia. Dalam hal ini sering terlihat ketidakmampuan manusia di Indonesia untuk beradaptasi dengan baik terhadap kebudayaan asing, sehingga melahirkan perilaku yang cenderung ke barat-baratan atau yang disebut dengan westernisasi. Pengaruh budaya luar di Indonesia. Sesungguhnya terdapat sejumlah pengaruh barat yang hingga kini terus membekas di dalam struktur kebudayaan Indonesia, utamanya di dalam sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu komponen non-material kebudayaan yang punya peran signifikan dalam melestarikan suatu budaya. Selain pendidikan, mekanisme administratif pemerintahan negara barat yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Belanda, juga punya pengaruh tersendiri dalam pembentukan sistem sosial politik Indonesia. Contoh kebudayaan barat tersebut dapat kita lihat dari cara mereka berpakaian dan bermode, film, sampai pada pergaulan dengan lawan jenis. Nah, apa saja dampak yang dapat kita rasakan dari pengaruh budaya luar terhadap Indonesia? Baiklah, ada dua dampak, yaitu yang pertama positif dan yang kedua negatif. Dampak positifnya ada tiga. Yang pertama yaitu perubahan tata nilai dan sikap. Adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Dan yang kedua yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Dan yang ketiga yaitu tingkat kehidupan yang lebih baik. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, yang sekarang yaitu dampak negatifnya dari pengaruh budaya luar terhadap Indonesia. Yang pertama yaitu gaya hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat jumlah barang yang disuplai untuk kebutuhan manusia menjadi lebih melimpah. Dengan cara ini, orang mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan. Yang kedua yaitu sikap individualis. Masyarakat merasa dimudahkan dengan kemajuan teknologi, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya. Terkadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk yang sosial.
Yang ketiga, cara hidup barat. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif mulai berubah. Budaya aslinya adalah anak-anak tidak lagi menghormati orang tua, kehidupan masa muda bebas, remaja yang lebih menyukai tarian dan lagu barat daripada tarian Indonesia dan lagu Indonesia, dan lain hal sebagainya. Hal ini terjadi karena kita sebagai penerus bangsa tidak membanggakan sesuatu yang menjadi milik bangsa. Dan yang terakhir yaitu kesenjangan sosial. Jika dalam suatu komunitas hanya segelintir individu yang mengejar arus modernisasi dan globalisasi, maka akan semakin memperlebar jarak antara individu tersebut dengan individu dan lainnya. Ini menciptakan kesenjangan sosial. Kesetimpangan sosial menyebabkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang bisa sangat mengikis kebinekaan persatuan bangsa Indonesia. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan dari materi pengaruh budaya luar terhadap Indonesia. Semoga dengan dapat mudah dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.